JDID bangkrut itu karena salah satu direksinya cuman jago buat PPT presentasi. Apakah itu salah? Mari kita lihat bukan dari sudut pandang bangkrutnya, tapi kita dilihat dari skill dia meyakinkan investor. Kenapa investor kakap salah satu startup besar, salah satu marketplace besar JDID yang dari China bisa kena kibul daripada direksi yang cuma jago presentasi ini. Saya akan bahas tuntas setelah yang satu ini. Baru-baru ini kan kita melihat ada satu berita yang gempar, salah satu marketplace yang cukup terkenal JDID, bahkan salah satu iklannya dibuat oleh salah satu sahabat saya, Etaro. Dia pernah membuat lagunya untuk JDID dan ya besar-besaran, bakar uang besar-besaran dan akhirnya habis. Nah, beritanya ini saya lihat dari IDN Times, JDID tutup, bos marah-marah karena direksi cuma jago buat PowerPoint presentasi. Kita lihat jadi judulnya aja udah tertawa ini ya. Saya mau memberikan fakta menarik, itu adalah cara pintar orang untuk meyakinkan investor untuk dapat uang banyak. Ini yang sering saya katakan, kalau mau dapat injek dana dari uang banyak, Anda harus membuat jago presentasi, dan yang terpenting, kamu harus, kata kuncinya, dipercaya. Jadi sederhana sekali, kalau kita mau dapat uang lebih banyak, ya kamu harus jual kepada orang yang jauh lebih kaya. Orang yang status sosialnya lebih tinggi. Dan kalau kamu diberikan kesempatan untuk presentasi yang cuma 30 menit atau 1 jam, apakah kamu dalam waktu cuma setengah jam atau 1 jam itu kesempatan diberikan kamu bisa presentasi? Nah, cara meyakinkannya gimana? Apa yang diperlukan saya akan bahas tuntas. Salah satunya memang PPT yang bagus. Yes, syarat presentasi yang bagus memberikan hal-hal yang bos suka. Kasus ini mirip dengan salah satu kasus. Saya akan membahas dengan 2 contoh kasus. Contoh kasus yang pertama adalah Andrew Newman. Who is Andrew Newman? Andrew Newman ini adalah bos dari WeWork. Bagaimana dia itu diberikan kesempatan presentasi tidak sampai 1 jam oleh Masayoshi Son. Seperti Anda tahu, Masayoshi Son ini kan pendiri daripada SoftBank, investor yang menginjek Gojek, Tokopedia, Uber, Alibaba, dan sebagainya. 28 menit, Masayoshi Son sudah sangat yakin dengan Andrew Newman dan langsung diinvest dan diberikan dengan 47 juta dolar. Gila ya. Bahkan Masayoshi Son bilang kalau Newman ini bahkan menjadi the next Jack Ma. Masayoshi Son bilang kalau potensi Andrew Newman ini luar biasa. Nah, akhirnya Andrew Newman dikritik karena ternyata membuat pengeluaran yang tidak masuk akal. Setelah laporan keuangannya dicek, dia membeli properti. Andrew Newman diketahui membeli properti pribadi menggunakan dana perusahaan. Bahkan perjalanan pribadi dengan pesawat pribadi, pesawat jet perusahaan. Andrew Newman dikritik karena memanfaatkan pesawat perusahaan untuk melakukan perjalanan pribadi. Gaya hidup hedon. Andrew Newman juga dikritik karena menjalani gaya hidup mewah dan mengeluarkan dana perusahaan untuk hal-hal seperti party, pesta, dan sebagainya. Jadi skill yang pertama kita bisa pelajari, Andrew Newman punya skill presentasi yang bagus. Dan dia juga bisa membuat PPT yang bagus, sama seperti direksinya JDID. Jadi ini skill penting banget. Saya nggak bilang ini skill salah ya, tapi kalau sama seperti pedang bermata dua. Apa fungsi pisau? Fungsi pisau itu untuk memotong. Tapi ada orang menggunakan pisau untuk membunuh orang. Sama seperti presentasi. Presentasi PPT itu apa? Untuk meyakinkan investor. Yes, untuk dapat dana. Tapi untuk dapat dana itu tujuannya untuk apa? Mengembangkan perusahaan, bukan berfoya-foya untuk kehidupan pribadi. Saya lihat ya, profit perusahaan ini diproyeksikan akan naik tahun ini, growth perusahaan tahun ini prediksi akan naik karena luar biasa di dunia kerja, bla 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 dan sebagainya. Ini dipresentasikan, dibuat cantik sehingga bos kelihatan senang. Nah, kisah ini akhirnya terbongkar dan akhirnya Masayoshi Son salah invest di sebuah perusahaan yang namanya WeWork. Jadi Anda bisa melihat di sini skill yang kedua adalah percaya diri. Anda nggak bisa mendapatkan dana besar kalau Anda nggak percaya diri. Orang melihat presentasi Anda, orang bukan melihat profil Anda. Jadi Anda harus penampilan rapi, yakin, sehingga orang ketika melihat Anda itu betul-betul orang trust bahwa Anda itu orang yang reputable atau orang yang bisa dipercaya dan mempunyai percaya diri yang luar biasa. Kita lihat PD-nya Jack Ma itu seperti apa. Jadi sehingga Anda membuat percaya diri. Dan itu contoh kasus yang pertama. Contoh kasus kedua adalah saya sebut aja mantan staf kami di perusahaan itu namanya A. Ya, saya nggak sebut namanya siapa. Nah, staf kami ini pernah diberikan kesempatan oleh perusahaan untuk mendirikan sebuah perusahaan seperti kayak training begitu. Beliau diberikan dana 2 miliar untuk arrange resource yang dia pimpin sendiri. Beliau dibuatin PT, dibuatin perusahaan, dibuatin kantor, dan diberikan dana 2 miliar untuk mengembangkan perusahaan ini. Dibawa ke beliau kalau presentasi meyakinkan, beliau percaya diri, beliau kalau membuat presentasi jago banget. Tapi yang terjadi 2M 1 tahun habis total. Tidak berwujud apa-apa, perusahaan itu tidak jadi apa-apa, dan akhirnya ya nggak berbekas. Dan akhirnya beliau terpaksa perusahaan tidak bisa memberikan dana lebih, perusahaan salah mempercayai orang,
Dan akhirnya ya Anda tahu sendiri, selama 1 tahun hasilnya tidak ada apa-apa. Dan akhirnya beliau terpaksa dikeluarkan dari perusahaan. Itu juga salah satu contoh, ya saya nggak mau sebut namanya karena itu udah masa lalu. Itu salah satu contoh bagaimana seseorang yang cuman punya kemampuan presentasi dan percaya diri, tapi tidak punya kemampuan manajerial, tidak punya kemampuan membesarkan perusahaan, tidak punya kemampuan mendevelop perusahaan untuk lebih besar, nggak punya. Tapi bukan berarti skill ini nggak boleh ya, skill ini sangat luar biasa. Kalau ditunjang dengan kemampuan Anda yang luar biasa untuk membuat perusahaan itu gede. Nah, yang ketiga, kita sering dengar pepatah, don't just book by its cover. Jangan menilai seseorang dari penampilannya. Padahal, judge book by its cover, itu yang benar. Kalau kamu mau hadapin investor ya penampilan harus rapi, penampilan harus meyakinkan, suara juga harus bagus. Dan Anda harus menceritakan bagaimana visi ke depan kalau seandainya investor mau injek di perusahaan saya. Karena apa? Karena kamu bukan anak Lim Shulyong, kamu bukan anak pemilik Jarum, kamu bukan anak pemilik BCA. Yang mana kalau misalkan kamu gagal, kamu tinggal minta dana dari bapakmu, dan akhirnya bapakmu yang akan injek dana lagi. Masalahnya kamu bukan siapa-siapa. Kan saya sudah pernah membuat sebuah video bagaimana cara supaya perusahaan kamu diinjek atau diinvest oleh orang kaya. Ya kamu harus anaknya orang kaya, atau kamu minimal punya teman baik yang mana dia juga anak orang kaya juga gitu. Dari sini kita juga bisa membuktikan bahwa skill presentasi itu penting, percaya diri itu penting. Tapi please, jangan salah gunakan dana perusahaan, itu udah keliru. Dan akhirnya kalau mau dapat uang banyak, kamu harus investasi ke penampilanmu. Karena 99% orang itu nggak kenal kamu itu siapa, dan mereka cuma melihat penampilan kamu. Gitu. Itu akan menambah skill kepercayaan diri kamu. Ya, semoga demikian review dan pelajaran dari kali ini. Sukses untuk Anda, mari kita belajar bersama. Salam hebat, luar biasa. Jadi skill yang pertama kita bisa pelajari, Andrew Newman punya skill presentasi yang bagus. Jadi ini skill penting banget. Saya nggak bilang ini skill salah ya, tapi kalau sama seperti pedang bermata dua. Apa fungsi pisau? Fungsi pisau itu untuk memotong. Tapi ada orang menggunakan pisau untuk membunuh orang. Sama seperti presentasi. Presentasi PPT itu atau apa? Untuk meyakinkan investor. Yes, untuk dapat dana. Tapi untuk dapat dana itu tujuannya untuk apa? Mengembangkan perusahaan, bukan berfoya-foya untuk kehidupan pribadi.